Jangan 5 kali kita doakan orang tua kita pada saat waktu-waktu ini. Belum cukup doa itu. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh dan Sebelumnya Eka sama Sekar mengucapkan terima kasih buat partisipasinya sama semuanya. Alhamdulillah acara keluarga besar Haji Hasan Haji Sawiyah Kalibata berjalan lancar. Insya Allah tahun ke depan atau tahun yang berikutnya atau bulan ke depan kita bisa ngadain seperti ini lagi. Bahkan bisa lebih kompak, bisa lebih banyak orangnya, bisa mengikuti aturan juga, bisa berpartisipasi juga. Terus Eka sama Sekar juga minta maaf kalau misalnya selama jadi panitia bawel, berisik, terus suka marah-marah, karena ini juga cuma berdua doang. Jadi kita mohon maaf untuk acara hari ini dan terima kasih untuk acara 2 hari ini di tanggal 25 dan 26 September di Villa Gria Puncak Cisarua. Insya Allah kalau misalnya Allah ngasih umur kita panjang, ngasih kita kesehatan, tahun depan bisa ada rencana buat ke Jogja. Ya, kalau untuk ke Jogja itu kita ada tabungan. Ya, kalau untuk ke Jogja kita ada tabungan dan bukan naik bis, insya Allah naik pesawat Lion Air. Nah, udah itu aja. Sekali lagi Eka sama Sekar mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya semua, atas partisipasinya semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini nanti penutup dan ada arahan dari Abi. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi salut dan bangga berdua ya. Terutama ini ibu kita, ibu guru kita, Ibu Eka Wayuningsih dan Ibu Sekar. Ini nggak mau dipanggil ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuku khairu ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Magana min ni'matin paminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratukal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita bersyukur di tempat alam terbuka ini dengan ucapan la in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabillah sadid. Dalam kesempatan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mensyukuri bahwa saat ini marilah kita jadikan orang tua kita itu raja. Mengapa kita jadikan orang tua kita sebagai raja? Karena pada saat kita dilahirkan, dan pada saat didengungkan kalimat tauhid, kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dijadikan raja oleh kedua orang tua kita. Sepantasnya lah pada saat ini kita sudah menginjak dewasa dan kita sudah berkeluarga, kita sudah berusia,
maka wajarlah sekarang kita balik orang tua kita jadikan raja. Kenapa kita jadikan raja? Kalau dulu kita tampak kita minta apapun diberikan oleh orang tua kita. Sebelum dia minta sudah diberikan oleh kedua orang tua kita. Begitulah sejak kita lahir. Kita sudah diberikan penanaman tauhid, penanaman akidah. Maka pantaslah kalau orang dulu mengajarkan kepada anak-anaknya dengan nama sifat 20. Dari kata-kata wujud, idam, bako. Diajarkan itu, diterapkan. Tetapi sekarang tidak lagi terdengar kalimat-kalimat itu. Baru kali ini kita dengar di alam pegunungan. Masih banyak kita dengar kalimat-kalimat tauhid, kalimat sifat 20 yang didengungkan. Lalu kita diberikan nama yang indah, nama-nama yang terbaik oleh kedua orang tua kita. Nah, setelah diberikan nama, diberikan pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Maka kalau kita saat ini sudah menjadi orang yang hebat, kalau menjadi orang yang hebat belum kita menjadikan orang tua kita raja. Sebelum orang tua kita minta apapun, kita sudah berikan. Itu namanya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi kalau kita tidak memberikan, sampai dia minta, ya masih bagus, tapi belum. Ingat, kalau kita sudah menjadi anak remaja, anak dewasa, pada satu saat kita akan dilamar, kita akan diminta, kita akan menjadi keluarga, menjadikan yang menyatukan. Mari kita lihat, ada sebuah kisah di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada cerita seorang pemuda yang tampan, yang gagah, sudah punya kerjanya enak, sudah punya mobil, sudah punya rumah. Akhirnya dia mendapat jodoh seorang istri yang cantik. Rambutnya terurai bagaikan apa tuh? Bagaikan yang hebat ya. Giginya putih, bagaikan dasarkan di dalam laut itu nampak kelihatan itu. Ya, dagunya seperti lebah bergantung. Cantiknya. Akhirnya seorang pemuda yang tampan, yang ganteng ini meminang. Jadikanlah dia istrinya. Setelah dia jadi istri, mulailah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, suaminya tetap menjalankan kewajibannya, mencari nafkah. Dari pagi dia pulang, istrinya bersama ibu daripada suaminya, adalah mertua ya. Nah, dia bersama-sama. Pada saat itu mantunya ini sayang kepada ibu mertuanya. Apa yang diminta, sebelum diminta sudah dikasih. Tapi akhirnya bagaimana jamaah? Dengan orang tuanya. Nah, udah mulai dia merongrong ya ibu mertuanya. Apa yang dirongrong? Tadinya makannya enak, sudah makan lagi yang sudah ya yang tidak wajar lah ya. Singkatnya dalam sebuah kitab Irsyadul Ibad, di dalam petunjuk, yaitu diceritakan bahwa mertuanya ini, ibunya ini sudah tua renta. Nah, akhirnya dia sudah dirongrong tuh, dia suruh nyuci, ya, disuruh ngepel, suruh ngapa aja. Oleh siapa? Ini nih istrinya. Karena suami sedang kerja. Tapi kalau suaminya pulang, bagaimana? Ya, muka munafiknya itu. Dia sayang kepada ibu mertuanya. Kenapa? Diperlihatkan kepada anaknya. Padahal ini nih. Maka kita jangan menjadi orang-orang yang munafik. Jangan punya penyakit 9. Ya, jangan punya penyakit 9. Penyakit 9 apa itu? Penyakit munafik. Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit ria, penyakit
sirik, penyakit takabur, penyakit sombong, dan penyakit musyrik. Ini orang-orang munafik nih. Maka di dalam sebuah kitab seorang aulia Sultan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu mengatakan ada 4 macam manusia. 4 macam manusia itu, yang pertama manusia yang tidak punya lidah. Nggak punya lidah. Ya, nggak punya hati. Udah nggak punya lidah, nggak punya hati. Orang seperti ini jangan dideketin nih. Kalau kita dekati, kenapa? Kita nggak sanggup, maka kita akan tergerincir masuk ke dalam orang tersebut. Karena mereka belum mendapatkan hidayah. Kecuali orang-orang arif billah. Orang-orang yang sudah dilebihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manusia, hati-hati. Orang-orang yang tidak punya lidah, tidak punya hati. Yang kedua adalah orang-orang yang punya lidah, tetapi tidak punya hati. Siapa yang mereka? Mungkin kita, mungkin semua. Kenapa? Kabura maqtan indallahi taqulu ma la tahfal. Ini orang-orang yang berkata, mulutnya manis, dia menyampaikan indah, kebaikan-kebaikannya menyampaikan indah, tapi hatinya dongki. Nih awas ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti nomor 2 ini. Ya, lidahnya indah, lidahnya baik, tapi hatinya. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Yang ketiga adalah orang yang punya lidah, punya hati. Nah, inilah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang punya hati, yang punya lidah. Mereka tuh boleh dekat itu. Siapa mereka? Orang ini adalah para ulama-ulama kita, para habaib kita, para guru-guru kita yang dekat kepada Allah, yang selalu lidahnya basah, berzikir, memuji kepada Allah. Lidahnya, hatinya basah, selalu berselawat, bertasbih, memuji kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dia beristighfar, ya, istighfar hatinya. Sudah berapa kita beristighfar? Sudah berapa kita berselawat? Sudah berapa kita berzikir kepada Allah? Memang tidak diminta, tapi kita butuh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada persoalan yang pertama, yaitu yang tadi ketiga. Yang keempat adalah manusia yang agung. Manusia yang agung ini adalah malah manusia, para wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Ini mereka yang sudah sampai kepada syariatnya, torekotnya, hakikatnya, dan makrifat Allah. Sudah kepada melezatnya, menikmatnya. Kita ini baru jalan-jalan. Kita baru bolak-balik. Syariat, torekot, syariat, torekot. Adakah yang hakikat? Ya belum semua. Maka kita berusaha menjadi manusia yang berguna, yang baik. Maka sampaikanlah walaupun itu pahit. Sampaikan satu kata, satu kalimat, walaupun itu pahit. Kembali kepada cerita tadi. Bagaimana nih seorang pemuda yang sudah berhasil di dunia, dia berhasil. Akhirnya orang tua ini sudah seperti babu, seperti pembantu, padahal dia adalah ibu mertuanya. Tapi kasih sayangnya pada saat ada suaminya. Akhirnya ini ibu ini diusir. Siapa yang usir? Mantunya sendiri. Diusir itu di hutan. Makannya pakai piring kaleng. Tahu pakai piring kaleng? Di hutan pakai batok. Udah lagi tidak makannya layak. Ya, akhirnya suaminya pulang. Akhirnya singkatnya jamaah, dia sakit nih. Suaminya sakit sudah sekarat. Tidak bisa lagi mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang tadinya ahli ibadah, zikirnya, selawatnya, ibadahnya, salatnya, tahajudnya, semua dilakukan. Tetapi pada saat dia mengasingkan orang tuanya, apa yang terjadi?
sakarat, sakitnya berbulan-bulan, tidak sembuh-sembuh. Semua dokter semua dikerahkan, semua orang yang hebat diserahkan, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan anaknya ini. Lalu apa yang terjadi jamaah? Pada saat diajarkan kalimat tauhid dia tidak bisa, maka ada pemuda liwat. Siapa mereka liwat? Dia adalah para sahabat-sahabatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah banyak-banyaklah berselawat, minimal selawat Jibril. Apa itu selawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad. Baca 100 kali. Atau kita membaca selawat Sultan Al-Ghurnawi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'addadi rahmatillah. Ya Rabb, berikanlah keberkahan, kemuliaan, rahmat ya kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada cerita tadi. Setelah sakit, maka Bilal bin Rabah liwat. Tadi perempuan ini yang cantik datang. Ya Tuhan, tolong lihat suami saya sedang sekarat. Apa kata Tuhan? Coba kau ajarkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Saya sudah ajarkan tapi tidak bisa mengucap, lidahnya terkunci. Oh, lalu bertanya, apakah mereka masih punya kedua orang tuanya? Suaminya sudah meninggal. Lalu ibunya di mana? Ibunya ada di hutan. Akhirnya Bilal kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal, apa perintahnya? Coba kau tanyakan, ya. Kau cari di mana? Nah, singkatnya setelah dia berdialog kepada istri dari orang yang ganteng tadi itu yang ganteng cantik itu ya. Nah, bilang bahwa besok Rasulullah akan datang ke tempat ibu yang rentah. Apa kata si Bilal? Assalamualaikum ya ibundah yang mulia. Besok Rasulullah akan datang menjengukmu. Apa jawabnya? Ya Tuhan, jangan, lebih baik saya yang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan singkatnya, maka datanglah nenek tua ini ya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah akhlak karimah yang mulia. Innama buistu biutamima makarimal akhlak. Akhlak yang mulia. Begitu hebatnya dialognya. Maka apa dikatakan? Wahai ibu yang tua, benarkah anakmu yang sedang sekarat dan sakit itu Alqamah? Itu cerita kitab namanya Alqamah di sebuah Irsadul Ibad. Alqamah. Apa kata ibu ini? Ya Tuhan, saya tidak punya anak sejak dulu. Benar kamu tidak punya anak? Apa? Bilal, kumpulkan tuh kayu-kayu, tumpukan kayu-kayu ini. Lalu ibu tua ini bertanya, ya Rasulullah, buat apa kayu ini? Aku akan membakar anakmu di depan matamu. Kalau engkau tidak memaafkan. Akhirnya apa orang tua ini? Mengangkat tangan, ya Rasulullah, pada saat ini aku maafkan anakku. Maka Bilal berangkatlah ke rumah si Alqamah. Pada saat sampai di rumah, apa yang diucapkan oleh Alqamah? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah orang tua kecintaannya kepada anaknya. Sampai pada saat sekarat, walaupun dia tidak diakui, tapi orang tua tetap sayang kepada anaknya. Oleh karena itu, mari sama-sama orang tua kita yang sudah renta, jadikan mereka raja kembali. Sebelum dia minta, berikan apa yang itu belum pantas bagi kita. Maka doakan orang tua kita. Jangan 5 kali kita doakan orang tua kita pada saat waktu-waktu ini. Belum cukup doa itu. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan menjadi orang-orang yang wa qada rabbuka alla ta'budu illa huwa bil walidaini ihsana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.